Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengesahkan tentang orang beribadah masuk neraka, sedangkan orang bejat masuk sorga. Tapi sebelum melanjutkan menonton video ini, mari bangun channel ini dengan menekan subscribe dan like juga lonceng notifikasinya agar menjadi sarana dakwah dan amal jariah buat kita semua, amin ya robbal alamin. Al-Kisah. Dahulu kala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang dua orang teman yang juga bersaudara tetapi memiliki nasib yang berbeda. Saudara yang satu, dia adalah ahli maksiat, ia suka sekali melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Kewajiban sebagai seorang hamba juga banyak yang ditinggalkan. Seperti yang kita tahu, balasan bagi para pendosa adalah azab dan siksa Allah yang sangat pedih dan menyakitkan. Namun, meskipun ia suka bermaksiat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memasukkannya ke dalam surga. Berbeda halnya dengan saudara yang kedua, ia adalah seorang yang taat kepada Allah dan gemar beribadah kepadanya. Ia juga pantas disebut sebagai ahli ibadah. Seperti yang kita tahu, balasan untuk orang-orang ahli ibadah adalah kemuliaan dan kenikmatan untuk menjadi ahli surga. Namun ketanyaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memasukkan ahli ibadah itu ke dalam neraka. Loh, kenapa bisa begitu? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil, masak ahli ibadah dimasukkan neraka sedangkan ahli maksiat masuk surga. Keputusan Allah itu bukan semena-mena tanpa alasan. Berikut kisah artikel selengkapnya. Di masa lalu, hiduplah dua orang dari golongan Bani Israel. Mereka berdua adalah teman sekaligus bersaudara. Namun ada yang membedakan di antara mereka, yaitu yang satu ahli ibadah sedangkan yang satunya ahli maksiat yang suka lalai terhadap kewajibannya. Sering sekali orang ahli ibadah menjumpai dan menyaksikan kawannya melakukan banyak perbuatan dosa dan kemaksiatan. Si ahli ibadah juga sering mengingkari, menasihati, dan melarang aksi kemaksiatan kawannya itu. Karena sering terus-terusan diingkari dan dilarang bermaksiat, si ahli maksiat merasa gelisah atas tindakan temannya yang ahli ibadah itu. Suatu ketika, pengingkaran ahli ibadah semakin keras dan menjadi-jadi, sontak saja si ahli maksiat berkata kepada ahli ibadah, "Biarkan saja aku bersama Tuhanku, emangnya kamu itu diutus untuk mengawasi diriku?" Mendengar penuturan kawannya yang ahli maksiat itu, sang ahli ibadah lantas bersumpah dan berkata, "Sumpah demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, atau tak akan memasukkanmu ke dalam surga selamanya." Si ahli ibadah merasa bahwa perbuatan kawannya yang ahli maksiat itu sudah kelewatan batas hingga tak kunjung bertaubat. Oleh sebab itu ia berani bersumpah dan berkata kepada temannya itu bahwa Allah tidak akan memaafkan perbuatan maksiatnya dan tidak pula memasukkannya ke dalam surga. Karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sangat luas bagi para hamba-hambanya. Hendaklah seorang hamba bersabar saat mengajak kebaikan kepada saudaranya, dan jangan mudah memvonis buruk kepada mereka. Berbalik beruntung bagi ahli maksiat yang mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa memasuki surga Allah yang sangat penuh dengan kenikmatan. Kisah ini menjadi bukti betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat-umatnya. Allah bisa saja mengampuni dosa-dosa seorang pendosa tanpa taubat jika Allah sudah berkehendak. Dari kisah ini, bukan berarti kita disuruh bermaksiat saja dan tidak perlu beribadah, melainkan kita harus menjaga ucapan kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah adalah sebuah kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Semoga kita semua kelak dimatikan dalam kondisi husnul khotimah dan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga dengan kisah ini bisa menjadi tambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.